Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Arba'una Haditsan fit Tarbiyati wal Manhaj, 40 hadis tentang tarbiyah, pendidikan dan manhaj yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Abdul Aziz As-Sadhan hafidhallahu taala. Sekarang kita sampai pada al-hadis al-khamisa asyara, hadis yang ke-15. An Abdullah ibni Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, dari sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, qala ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Ketika datang seseorang atau ada seseorang datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia minta izin untuk berjihad. Faqala, lalu Rasul SAW berkata kepadanya, ahayyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Qala na'am, orang itu mengatakan iya. Qala, Rasul bersabda, fafihima fajahid, berjihadlah dalam mentaati keduanya. Saya ulangi lagi hadisnya. Dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata, ada seseorang datang kepada Rasul minta izin untuk berjihad. Lalu Rasul bertanya, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Orang itu mengatakan, iya, masih hidup. Rasul bersabda, maka berjihadlah dalam mentaati keduanya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Kita baca penjelasan dari Syekh Abdul Aziz As-Sadhan. Tadi Abdullah bin Amr bin As mengatakan, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fasta'dzanahu fil jihad. Ada seseorang datang kepada Rasul minta izin untuk berjihad. Di dalam ucapan itu ada beberapa faedah. Yang pertama, hirsus sahaba radhiyallahu anhum ala murajaati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ terdapat penjelasan bagaimana antusias para sahabat untuk bertanya, merujuk kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh seperti ini banyak sekali, ya. Para sahabat itu tidak ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka dalam beragama ini selalu menjadikan firman Allah, sabda Rasul sebagai pedoman hidup mereka dalam segala sikon, ya. Contoh dalam istilahnya sekarang ini, tahun politik misalnya, itu tidak ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam,
tidak modal emosi, perasaan, semangat, namun selalu rujuk apa kata Allah, kata Rasul, ya, terutama dalam menyikapi pemimpin kaum muslimin. Rasul pernah bersabda, sayakunu ba'di umara yastannuna bighairi sunnati wa yahduna bighairi hadi. Akan muncul pemimpin-pemimpin yang tidak mengikuti petunjukku, yang tidak mengamalkan sunnahku, tidak berhukum kepada hukumku. Wa sayakumu fihim rijalun qulubu syayatin fi jusmanil ins. Dan akan muncul pemimpin-pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia, pemimpin yang zalim. Itu gambaran kata Rasul, pemimpin yang berhati setan dalam jasad manusia. Perawi hadis ini yang bernama Hudzaifah, seorang sahabat Rasul, bertanya kepada Rasul, fa kaifa asna in adraktu dzalika ya Rasulullah? Ya Rasulullah, apa sikapku kalau mendapati pemimpin yang tidak berhukum dengan hukummu, yang tidak mengikuti sunnahmu, ajaranmu, yang tidak mengikuti akhlakmu? Dan bagaimana sikapku? Ini para sahabat dahulu. Tidak langsung menghukumi, tidak langsung menyikapi dengan akal-akalannya, dengan perasaannya, dengan emosi, dengan perasaan, tidak. Namun bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan seperti orang sekarang ngeminteri, langsung saja bersikap ikut arus oposisi dan sebagainya. Namun ini para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul pun menyampaikan tasma wa tuti wa induri badharuk wa ukhida maluk. Tetap engkau dengar, taati, tetap dihormati. Jangan dicaci maki. Jangan didoakan dengan doa yang jelek. Jangan dikatakan panen dosa. Tetap tasma wa tuti wa induri badharuk wa ukhida maluk. Meskipun diambil hartamu, dirampas hartamu, dipukul punggungmu, isma' wa ati, dengar dan taati. Itu para sahabat, nggak ngeminteri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau dulu para sahabat langsung bertanya kepada Rasul ketika Rasul masih hidup. Namun sekarang kita rujuk kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah akhlak seorang muslim, yaitu mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Terkadang orang salah paham, dikira akhlak itu hanya senyum kepada orang. Ngapain senyum kalau hatinya penuh dengan kedengkian? Itu namanya senyum serigala, senyum orang-orang munafikin. Mengucapkan salam namun tidak diamalkan isi salam tersebut, yaitu memberikan keamanan, kenyamanan kepada saudaranya muslim. Kalau sekedar ucapan di bibir, apa bedanya dengan orang-orang munafikin? Terkadang ada orang-orang yang sok berakhlak padahal akhlaknya sendiri luar biasa bejatnya, luar biasa rusaknya. Akhlak-akhlak orang-orang al-munafikin. Naudzubillah min dzalik. Di sini para sahabat tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, aku mohon izin untuk jihad. Ini juga sekaligus nasihat kepada kelompok teroris, atau para fan teroris. Jangan asal modal semangat. Jangan modal sekedar yang penting bela Islam, namun tidak merujuk kepada ajaran Rasul bagaimana jihad yang benar. Dan kita doakan apa yang terjadi kemarin itu, semoga kaum muslimin yang menjadi korban terorisme di negeri sana mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah melaknat para teroris dimanapun mereka berada. Kalau para sahabat dulu sebelum berjihad tanya kepada Rasul, izin dulu kepada Rasul. Kalau teroris sekarang asal bom saja, asal tembak, asal bunuh saja, tidak lihat bahwasanya jihad adalah ibadah, butuh ittiba kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, jihad ada dua, jihad yang syar'i dan jihad yang bid'i, jihad yang bid'ah.
Di antara jihad yang bid'ah, jihadnya kelompok Khawarij, jihadnya kelompok teroris yang Allah katakan, "Qul hal nunabbiukum bil aksarina a'mala alladzina dhalla sa'yum fil hayati dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a." Katakanlah, apakah kami akan memberitahukan kepada kalian orang-orang yang paling merugi amal ibadahnya? Yaitu siapa? Kata Allah, yang tersesat dalam kehidupan di dunia, namun dia menganggap berbuat yang sebaik-baiknya. Namun kata Allah, mereka ini termasuk orang yang tersesat. Kenapa? Karena jihadnya tidak mengikuti ajaran Rasul, ibadahnya tidak mengikuti ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, dalam hadis ini ada pelajaran berharga bagi kita semuanya. Antusias para sahabat dalam bertanya kepada Rasul. Kalau dulu Rasul masih hidup, mereka langsung tanya kepada Rasul. Tugas kita sekarang yaitu mempelajari hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika ada suatu sikon, ada suatu keadaan apapun, kita kembali kepada ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa fihi fadilatul jihad. Di dalam ucapan Abdullah bin Amr bin As tadi, bahwasanya seorang sahabat tadi minta izin kepada Rasul untuk berjihad. Di situ ada keutamaan berjihad, ya. Namun bedakan antara jihad yang syar'i dengan jihad yang bid'i alias terorisme. Terorisme bukan ajaran Islam, tidak ada keutamaan, bahkan banyak ancamannya, ya. Membunuh orang kafir saja haram kalau memang tidak layak dibunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarah rayatal jannah. Barang siapa membunuh kafir mu'ahad seperti turis asing, seperti diplomat asing, maka yang membunuhnya tidak mencium bau surga. Hadis riwayat Bukhari, ya. Apalagi membunuh orang mukmin, sampai puluhan. Man qatala wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajaza'u jahannam khalidan fiha. Barang siapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, baginya neraka jahanam, kekal selama-lamanya. Tidak ada keutamaan kalau dalam terorisme atau jihad yang bid'ah. Kalau jihad yang syar'i, ini keutamanya banyak sekali. Itu tulang punggung Islam, dirwatus sanalmi Islam, itu pintu ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka harus dibedakan mana jihad yang syar'i yang ada banyak keutamaannya dan mana jihad yang bid'ah yang banyak sekali ancamannya. Kemudian Rasul tadi bertanya, ahyun walidak, apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata Syekh Abdul Aziz As-Sadahan, di dalamnya ada faedah hirsun Nabi SAW ala sya'nil walidain, semangat Rasul untuk membimbing umat agar berbakti kepada kedua orang tua. Ini adalah ajaran Islam, yaitu mengajarkan berbakti kepada kedua orang tua yang merupakan kewajiban kedua setelah tauhid. Dalam ayat Al-Quran Allah banyak memerintahkan kita berbakti kepada orang tua setelah tauhid, mengisahkan Allah dalam ibadah. Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bi syai'an wa bil walidaini ihsana. Beribadahlah kepada Allah, jangan berbuat syirik, dan berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Rabbmu memerintahkan kepadamu untuk kalian tidak beribadah kecuali kepada Allah dan berbakti kepada kedua orang tua. Di situ prioritas utama dalam Islam tauhid, Kemudian yang kedua akhlak kepada orang tua. Jangan dibalik, akhlak kepada orang tua, akhlak kepada manusia yang pertama, tauhid belakangan. Ini keliru. Ini menyimpang dari metode Al-Qur'an, Tauhid dulu baru akhlak. Karena apa artinya akhlak tanpa tauhid? Orang itu berbakti kepada orang tua, orang itu berbaik kepada sesama. Namun kalau nggak bertauhid, apa bedanya dengan orang musyrikin jahiliyah? Tidak ada arti pahala akhlak mereka tersebut. Ini metode Al-Quran. Wa'budullah, tauhid dulu, akidah dulu, baru akhlak kepada orang tua, kerabat, kepada sesama.
Ya, namun jangan apa? Dibalik. Kalau orang sekarang ini akhlak, ya. Namun tauhid apa? Dikesampingkan. Ini menyimpang dari Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kemudian waqaluhu, Rasul bersabda, fa fihi ma fajahid, berjihadlah dalam mentaati, berbakti kepada kedua orang tuamu. Kata Asy-Syaikh, banyak pelajaran yang bisa dipetik. Ini panjang sebetulnya penjelasannya, cuma kita mau ringkas. Wa fihi anna amalal khair yatafawatu fil fadl. Amal-amal kebaikan itu bertingkat-tingkat, ya, tidak satu derajat sebagaimana surga itu bertingkat-tingkat, ya. Tadi prioritas utama dalam Islam at-tauhid, mengesahkan Allah dalam ibadah. Makanya para nabi, para rasul, dakwah yang pertama kali yang mereka prioritaskan dakwah tentang akidah, dakwah tentang tauhid, ya. Tauhid lebih utama daripada akhlak, ya. Bahkan kata Syekh Utsaimin, di antara akhlak kita adalah akhlak kepada Allah, mentauhidkan Allah. Akhlak kita kepada Rasul, ittiba kepada ajaran Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam ibadah banyak apa? Prioritas, ya. Ada, ya, misalnya menuntut ilmu agama itu juga bertingkat-tingkat. Ada yang belajar ilmu agama yang wajib, yaitu yang berkaitan dengan kewajiban-kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Di antaranya belajar akidah, ya, belajar tentang salat. Kemudian ada thalabul ilmi yang hukumnya fardu kifayah. Tidak semua orang wajib belajar ilmu tersebut, namun sebagian saja seperti para ulama alil hadis belajar tentang ini hadis sahih, hadis dhaif, ya, dengan penelitian yang sangat luar biasa, ya, istilahnya mendalamnya. Ada juga thalabul ilmi yang hukumnya mustahab, ya. Ini sekali lagi ilmu juga bertingkat-tingkat. Demikian pula dengan al-amal as-saleh. Kemudian kata beliau, wa anna birrul walidain afdalu minal jihad al-mustahab. Dan kata Rasul tadi, berbakti kepada kedua orang tua itu lebih afdal daripada jihad yang mustahab. Ini wajib dipahami, jangan gagal paham, ya. Jihad itu ada juga berbagai macam hukumnya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah, ada yang mustahab, ya. Kelihatannya kok depan kiri kanan batuk, yang belakang rame. Tolong agak tenang, ya. Yang batuk semoga cepat sembuh. Ya, tolong, ya, kadang nggak konsentrasi kok sana sini banyak. Tolong yang di belakang agak, ya, tenang. Jadi, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, jihad ada berbagai macam tingkatan. Ada yang jihad fardu ain, wajib bagi, ya, orang perorangan. Ada 4 jihad yang wajib kata para ulama. Yang pertama, ya, ketika orang itu sudah di medan jihad, bertemu dengan orang kafir atau non muslim. Terserahlah, orang kafir plus non muslim plus kafir, ya sudah, biar mantap sekalian. Nah, jadi kalau orang muslim itu sudah turun di medan jihad, bertemu dengan orang kafir, tidak boleh dia lari. Itu hukumnya yang sudah turun di medan jihad fardu ain. Ya, tidak boleh dia lari. Kalau dia lari tanpa sebab yang syar'i, tanpa udzur yang syar'i, dia termasuk berbuat dosa besar. Sebagaimana kata Rasul, termasuk dosa besar al-firar yaumaz zahfi, lari dari medan pertempuran. Yang kedua, jihad fardu ain kalau sudah ditunjuk oleh pemimpin kaum muslimin. Ya. Misalnya jamaah masjid, ya, Al-Ikhlas ini berangkat jihad. Siap enggak? Ragu-ragu gitu kok. Ada yang waduh belum sarapan. Ya. Jadi atau ada belum nikah saya kok. Jadi ada yang sudah ditentukan oleh pemimpin, yang ditentukan itu hukumnya fardu ain. Rasul mengatakan wa idastunfirtun fanfiru. Jika kalian sudah diperintah oleh pemimpin kaum muslimin untuk berjihad, maka berangkatlah.
Ya, ini yang hukumnya fardu ain bagi yang ditunjuk. Yang ketiga, hukum jihad fardu ain, ya, kalau kaum muslimin sudah dikepung oleh musuh. Semuanya harus apa? Membela agamanya. Ya, ini adalah apa? Jihad fardu ain. Seperti dulu mungkin Belanda, Inggris, orang-orang kafir menyerbu negeri kita yang memang sanggup pada waktu itu, ya. Kalau yang sakit, yang orang tua dan sebagainya, ini beda lagi. Cuma yang secara umum ketika mereka dikepung oleh orang kafir, mereka wajib untuk apa? Fardu ain, berjihad melawan para penjajah yang kafir tersebut. Kemudian yang keempat, jihad itu fardu ain bagi sebagian orang yang mereka sudah menguasai misalnya persenjataan militer yang misalnya mutakhir istilahnya, yang canggih, yang nggak semua orang bisa. Yang bisa menggunakan alat itu yang wajib berjihad. Bagi apa? Yang mampu menggunakan persenjataan tersebut. Ini yang hukumnya apa? Fardu ain. Ada jihad yang fardu kifayah. Tadi 4 keadaan jihad fardu ain. Ada jihad yang fardu kifayah, ya, yaitu dalam menyebarkan agama Allah. Berdakwah itu hukumnya fardu kifayah, itu termasuk apa? Al jihad, ya. Kemudian jihad bisa hukumnya mustahab, tidak wajib, tidak fardu kifayah, tidak fardu ain, ya, mustahab. Seperti tadi, sudah ada yang berangkat jihad, sudah ada yang berdakwah, ya, sudah cukup, ya, orang-orang tersebut dalam melaksanakan kewajiban, maka yang lain hukumnya mustahab, tidak wajib berjihad. Nah, seperti ini, ya. Kata Rasul ketika ditanya apakah boleh aku berjihad, ini konteksnya jihad yang hukumnya mustahab, tidak apa? Wajib. Kalau hukumnya wajib, tidak perlu izin kepada orang tua. Ya, contoh yang lain juga sama dalam menuntut ilmu agama, ya, menuntut ilmu agama. Anda misalnya belum paham akidah, belum paham Islam yang benar, ya, Anda ingin belajar ilmu agama. Orang tua melarang, Anda tidak wajib taat. Kenapa? Karena talabul ilmi yang itu hukumnya fardu ain, ya, itu tidak boleh dilarang. Ya, orang tua yang dosa kalau melarang, ya. Jadi apa? Seperti Anda sholat wajib yang 5 waktu itu, orang tua melarang, tidak ada Anda taat kepada orang tua. Jangan apa? Gagal paham, ya. Jadi ada yang ibadah-ibadah yang hukumnya wajib mustahab. Kalau Anda melaksanakan wajib dilarang orang tua, Anda nggak wajib taat kepada orang tua. Meskipun yang paling terbaik menggabungkan dua-duanya, taat kepada orang tua, taat kepada Allah. Taat kepada Allah tentunya lebih utama daripada kepada orang tua. Rasul mengatakan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati Allah al-Khaliq, ya. Contoh masalah lain misalnya, masalah menikah, ya. Nikah kata para ulama banyak hukumnya. Ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh. 5 hukum ada dalam masalah pernikahan. Kalau orang itu misalnya, ya, menikah, ya, ini yang wajib hukumnya. Ketika orang itu sudah mampu menikah, dan dia kalau nggak segera menikah akan jatuh ke dalam jurang kekejian, ya, entah menikah yang pertama, kedua dan seterusnya, ya. Hukumnya sama, ada yang wajib, ada yang mustahab, ada yang haram, ada yang mubah, ada yang makruh, ya. Kalau dia sudah siap menikah, kalau dia nggak segera menikah akan jatuh ke dalam kekejian, hukum menikahnya wajib, ya. Kalau dilarang orang tua, tidak ada taat kepada orang tua dalam apa? Memaksiati Allah Azza wa Jalla. Jadi bedakan. Di sini juga sama. Rasul mengatakan, yang hukumnya jihad itu mustahab, wajib mendahulukan kewajiban kepada orang tua. Namun kalau misalnya Anda mau sholat duha, ya, orang tua Anda memerintah Anda, ya, maka yang lebih dipilih apa? Taat kepada orang tua. Karena itu hukumnya wajib, sedangkan sholat duha hukumnya apa? Sunnah mustahab. Kalau digabungkan dua-duanya bisa, itu lebih baik, ya. Taat kepada orang tua menggabungkan lagi dengan yang mustahab, ya. Sekali lagi bedakan, jangan
sama ratakan semuanya, yang wajib, yang mustahab, tidak ada perbedaan antara apa? Dua ibadah tersebut. Wa fihi, kemudian ada faedah yang berikutnya, anna muridal khairi qad yufawitu khairan mimma arada idalam yas'al alal ilmi. Terkadang ada orang yang niatnya baik, ingin kebaikan, ya, namun tidak kesampaian, tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Karena apa? Karena tidak bertanya dulu kepada para ahlinya, kepada para ulama. Ya, seperti kelompok teroris, ya. Tokoh-tokoh mereka, ustadz-ustadz mereka banyak yang jahil, ya. Asal bisa mengobarkan semangat, sudah dikatakan, ya, dai ustadznya mereka, yang penting sudah pernah ikut, ya, perang misalnya, itu sudah dikatakan ulama. Seperti dulu ada tokoh teroris Al-Qaeda, Usama bin Laden. Usama bin Laden itu lulusan sekolah teknik perminyakan, ya, bukan ulama, cuma mereka ulamakan. Apa yang terjadi? Kesesatan, terorisme. Ulama yang betul-betul warasatul anbiya tidak mereka jadikan rujukan, ya. Maka apa yang terjadi tadi? Kesesatan. Maka sekali lagi, kalau orang itu tidak bertanya kepada ahli ilmu yang betul-betul di atas akidah yang lurus, di atas manhaj yang benar, di atas ilmu yang betul, yang berkompeten dalam ilmu agama, kalau mereka tidak dijadikan rujukan, yang ada adalah kesesatan. Ya, seperti dulu kelompok Khawarij di zaman Ali bin Abi Thalib, ya. Mereka mau memberontak, ya, kurang lebih 24.000 orang mau memberontak kepada Ali bin Abi Thalib. Diutuslah Abdullah bin Abbas, ulama sahabat Rasulullah SAW, yang diantara banyak meriwayatkan hadis Rasulullah SAW, ahli tafsir Al-Quran, diutus untuk berdialog menasihati mereka. Alhamdulillah dengan keutamaan dari Allah, kemudian karena beliau adalah ahli ilmu, maka 20.000 dari mereka bertobat. Ini kata para ulama, arruju ilal ulama ismatun minal fitan. Rujuk kepada para ulama yang betul-betul warasatul anbiya, pewaris para nabi, ya, mewarisi dakwah nabi, dakwah tauhid, mewarisi ilmunya nabi, akidahnya nabi. Maka merujuk kepada mereka itu penyelamat dari segala bentuk fitnah, ya. Namun kalau orang itu jahil namun ngelama, yang ada fitnah, musibah dan malapetaka. Maka kalau orang itu ingin kebaikan, fas'alu ala dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, kemudian ada faedah berikutnya, azimu haqqil walidain, besarnya hak kedua orang tua. Ya, sampai tadi Allah menyatakan berbakti kepada orang tua itu setelah tauhid, ya. Bahwasanya berbakti kepada orang tua itu sekali lagi kewajiban setelah kewajiban bertauhid kepada Allah. Wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Ya, banyak ayat-ayat berkaitan dengan kewajiban berbakti kepada kedua orang tua. Dan sekaligus Rasul banyak mengancam orang-orang yang tidak berbakti kepada kedua orang tuanya. Di antaranya Rasul mengatakan, salasatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah. Ada 3 golongan yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Di antaranya al-aquli walidayh, orang yang durhaka kepada orang tuanya. Bahkan lebih dari itu kata Rasul, 3 golongan juga yang tidak masuk surga. Di antaranya juga al-aqli walidayh. Rasul mengatakan, istanibu sab'al mubiqat, tinggalkanlah 7 perbuatan yang membinasakan. Di antaranya al-uquq, durhaka kepada kedua orang tua. Rasul mengatakan, babani muajjalani uqubatuhuma fid dunya. Ada 2 perbuatan dosa yang Allah segerakan azabnya di dunia. Naudzubillah min dzalik. Yang pertama al-uquq, yaitu durhaka kepada kedua orang tua, dan al-baghyu, berbuat zalim kepada manusia. Ini adalah sekali lagi yang Allah segerakan azabnya di dunia sebelum di akhirat. Naudzubillah min dzalik. Maka sekali lagi Islam sangat perhatian kepada birrul walidain, berbakti kepada
kedua orang tua, tentunya dalam hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, misalnya orang tua nyuruh untuk ikut perayaan yang bid'ah, haram untuk mentaati keduanya. Ya, menyuruh untuk kita berbuat maksiat. Tadi Rasul mengatakan la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam memaksiati al-khaliq Allah Azza wa Jalla. Kalau kedua orang tuanya menyuruh kepada kesyirikan, apalagi orang tua itu kafir, musyrik, atau dia murtad, Allah mengatakan wa sahib fala tutihuma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Tetap berbakti dalam hal yang tidak bermaksiat, namun dalam kekafirannya, kesyirikannya, kebid'ahnya, kemaksiatannya jangan mereka ditaati. Ada rambu-rambunya dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang berikutnya, anna du'atal khairi hum aulan nasi bibirril walidain. Bagi para dai ada kewajiban khusus atas mereka. Mereka lebih utama untuk berbakti kepada kedua orang tua. Semoga Allah menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita. Wa qad kana afdhalu du'atil khair wa humul anbiya barina biwalidaihim. Mereka para nabi, contohnya para dai, teladannya para dai, mereka para nabi adalah orang-orang yang paling banyak berbakti kepada orang tua mereka. Kemudian beliau sebutkan di sini, Nabi Ibrahim alaihissalam, saya ringkas saja bagaimana beliau berbakti kepada ayahnya meskipun ayahnya kafir. Apa cara berbakti kepada orang tua yang kafir? Beliau mendakwainya kepada tauhid. Ya abati lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yuhni anka syai'a. Wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesembahan yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa mendatangkan faedah manfaat kepadamu. Ini cara berbakti yang paling utama kepada orang tua, mendakwai mereka kepada tauhid. Bukan hanya memberikan uang, memberikan urusan dunia. Yang lebih utama, bagaimana menarik mereka ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dengan at-tauhid dan ittiba'u as-sunnah. Diterima atau tidak, hidayah di tangan Allah. Cuma sebagai orang sebagai anak, kewajiban kita menasihati mereka kepada tauhid sunnah, kepada kebenaran. Demikian pula disampaikan di sini Nabi Yahya, Nabi Isa, sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Intinya para nabi, mereka sangat berbakti kepada orang tua mereka. Demikian pula disebutkan oleh Syekh di sini tentang berbaktinya para ulama ahli sunnah kepada orang tua mereka. Saya baca satu saja. Wa qala Muhammad bin Munkadir bata akhi Umar yusalli. Ada seorang ulama namanya Muhammad bin Munkadir. Beliau ini mempunyai saudara laki-laki namanya Umar, rajin salat malam tahajud. Wa bitu aghmisu rijla ummi. Adapun aku kalau malam itu istilahnya memijat kaki ibuku. Kata Muhammad bin Munkadir, aku kalau malam itu mijeti kakinya ibuku. Wa ma uhibbu anna lailati bilailatihi. Dan aku meyakini, aku tidak ingin malam-malamku itu diganti oleh malam-malamnya Umar. Yaitu artinya apa? Aku berpendapat bahwasanya mijeti ibuku itu lebih utama daripada salat malam yang dilakukan oleh saudaraku. Ini bagaimana para ulama dahulu mereka berbakti kepada orang tua mereka. Banyak di sini disebutkan. Kemudian kesimpulannya dibawakan di sini ucapan Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala. Kata beliau, amma ba'du fa inni ra'aitu syabibatan min ahli zamanina la yaltafituna ila birril walidain. Aku melihat banyak para pemuda di zaman sekarang ini, yaitu zaman beliau itu, sekitar abad 8 Hijriah kurang lebih, atau abad 5 Hijriah. Beliau mengatakan bahwasanya banyak para pemuda yang tidak berbakti kepada orang tuanya. Itu dulu, apalagi zaman
Nah sekarang ini luar biasa dengan gadgetnya, dengan pergaulan yang naudzubillah min dzalik lebih dahsyat lagi. Wala yarawnahu laziman luzumadi. Mereka tidak menganggap birrul walidain sebagai kewajiban beragama. Yarfa'una aswatam alal aba wal ummahat. Mereka ngomongnya keras-keras kepada orang tua, kepada ayah dan ibu mereka. Wa ka'annam la yataqiduna ta'ata minal wajibat. Seolah-olah mereka menganggap taat kepada orang tua bukan termasuk kewajiban. Wa yaqta'unal arham. Mereka tidak menyambung tali silaturahim dengan orang tua mereka. Mungkin jauh di luar sana, sibuk dengan bisnis proyeknya, lupa dengan orang tuanya. Naudzubillah min dzalik, ya. Kemudian wanaha an qat'iha bi ablaghi zajar. Padahal Allah mewajibkan untuk menyambung tali silaturahim terutama kepada orang tua. Kata para ulama, minimal namanya durhaka itu kalau kita cuek kepada orang tua, ya. Jangan dikira durhaka itu hanya mencaci maki, membentak atau sampai memukul, naudzubillah min dzalik. Kata para ulama, cukup orang itu cuek kepada orang tuanya, enggak peduli dengan orang tuanya, itu sudah apa? Durhaka namanya. Naudzubillah min dzalik. Ya, ini sekali lagi bahan introspeksi bagi kita semuanya. Sudahkah kita menjalankan birrul walidain? Nah. Kemudian di bab terakhir di sini kata Imam Ibnu Jauzi rahimahullah taala, wa birruhuma yakunu bi taatihima. Mentaati kedua orang tua dengan mentaati keduanya fima ya'murani bima lam yakun bimahdzur, selama perintahnya tidak dilarang oleh Allah dan Rasul, tidak maksiat. Wa taqdimu amrihima ala fi'lin nafilah. Di antara bentuk berbakti kepada orang tua, mendahulukan ketaatan kepada orang tua dibanding ibadah-ibadah yang nafilah, yang mustahab, ya. Wal istinabu lima nahaya anhu, dan meninggalkan apa yang mereka larang. Wal infaq alaihima, memberi nafkah kepada kedua orang tua kalau kita memang sanggup dan mereka memang membutuhkan, ya. Wa tawakhi li syahwatihima, dan betul-betul memberikan apa yang mereka inginkan selama tidak bermaksiat kepada Allah. Antum misalnya tajir sampai melintir-melintir misalnya. Orang tua minta rumah meskipun 1 tri, antum mampu, antum bangunkan. Karena apa? Anta wa malu kali abi, engkau dan hartamu milik orang tuamu. Namun sayang, kita dengarkan ada orang tua utang kepada anaknya. Naudzubillah min dzalik. Sampai terjadi percekcokan gara-gara apa? Utang piutang. Padahal engkau, kata Rasul, dan hartamu milik orang tuamu, jangan diutangi. Naudzubillah min, kasih sudah. Ini sekali lagi, memang akhir zaman, kata Rasul SAW, banyaknya apa? Al-uquq lil walidain, antalibal amatu rabbatah, kata Rasul, banyaknya orang tua yang melahirkan tuannya. Kata sebagian ulama, yaitu banyaknya anak yang durhaka kepada orang tuanya seperti orang tuanya itu budak baginya. Naudzubillah min dzalik. Wal mubalagha fi khidmatihima, dan di antara bentuk berbakti kepada orang tua yaitu terkadang tidak ada masalah berlebihan dalam apa? Berbakti kepada orang tua selama tidak maksiat. Seperti tadi ketika malam hari memijeti apa? Ibunya dan sebagainya. Ibunya dibelikan tadi rumah 1 triliun misalnya. Anda mampu, kenapa tidak? Tidak ada masalah selama itu tidak apa? Bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, wasti'malil adab wal haibatahuma, sopan santun kepada orang tua. Fala yarfa'al walad sautahu, tidak mengeraskan suara di hadapan orang tua. Wala yuhdik ilaihima, tidak melototi orang tua. Wala yad'uhuma bismihima, tidak memanggil orang tua dengan nama mereka. Panggil sebagaimana Nabi Ibrahim, meskipun ayahnya kafir, beliau memanggil dengan bahasa yang sangat halus sekali, ya abati. Kalau antum memanggil apa? Kon, naudzubillah min dzalik. Ini bahasa Surabaya jangan. Pakai bahasa apa? Apa kromo yang paling halus sekali apa? Panjenengan misalnya, ya. Jangan pakai kromo Surabaya. Nah, kacau semua. Baik. Wa yamshi wara'ahuma, kalau berjalan di belakang mereka, jangan di depan, kecuali kalau ada kebutuhan, hajat dan seterusnya. Wa yasbir ala ma yakrah mimma yasdur minhuma, dan bersabar kalau ada hal yang tidak kita sukai dari mereka. Ini kesimpulan dari ucapan
Al-Imam Ibnu Jauzi rahimahullah tentang berbakti kepada orang tua. Sekali lagi semoga Allah menjadikan kita termasuk anak-anak yang berbakti kepada orang tua kita, dan semoga orang tua kita yang telah meninggal dunia masuk ke dalam surga Allah, dan semoga Allah mengumpulkan kita dengan orang tua kita nanti di surga kelak. Nah, bismillah. Apakah mah dan apa ini? Mahdaf apa? Tidak tahu. Mazhab mungkin ya. Apakah mazhab itu saya mahdaf? Apakah mazhab itu semua bisa kita amalkan bahkan wajib? Tidak ada kewajiban dalam beragama untuk bermazhab ya. Yang ada adalah kewajiban kita ati Allah wa atiu ar-Rasul, dan sudah kita sampaikan 4 imam mazhab semuanya sepakat untuk menyeru umat mengikuti ajaran Rasul. Ya, Imam Malik mengatakan kullun yukhad min qawli wa ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Semua orang bisa diambil ucapan yang bisa ditinggalkan kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti Imam Syafi'i kalau Imam Syafi'i itu mengikuti apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mengikuti ya ucapan Imam Ahmad kalau Imam Ahmad mengikuti ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jika saya salat sunnah rawatib di rumah, lalu keluarga saya ikut bergabung, mereka meniatkan salat wajib. Jika saya selesai salat ba'diyah, mereka melanjutkan rakaat salat yang wajib, masih kurang. Bolehkah hal ini dilakukan? Boleh. Tidak ada masalah kalau ada perbedaan niat antara imam dengan makmum. Imam salat isya, makmumnya salat maghrib, tidak ada masalah. Kok bisa? Ketika makmumnya misalnya dia itu musafir, belum salat maghrib, masuk ke masjid sudah waktu isya, ikut salat imam isya, dia tetap salat maghrib. Caranya bagaimana? Imam selesai salat rakaat yang ketiga, naik ke rakaat keempat, si makmum yang salat maghrib tetap duduk tasyahud akhir, menunggu sampai imam tasyahud akhir sama salamnya imam. Boleh demikian pula tidak ada masalah beda niat antara imam dengan makmum. Imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib, atau sebaliknya imamnya salat wajib, makmumnya salat sunnah. Tidak ada masalah. Seperti dulu Abdullah bin Mas'ud ikut salat isya bersama Rasul, salat wajib isya. Ketika beliau pulang ke kampung, penduduk di situ belum salat isya, beliau mengimami. Niatnya beliau apa? Salat sunnah, sama dengan kasus tadi, tidak ada masalah. Masalah pemilu sudah kita sampaikan, dan juga masalah politik minas siyasatil antar kusiasa. Di antara politik kita sekarang, kata Syekh Albani, meninggalkan politik. Nah, kita fokus dakwah akidah sebagaimana Rasul, karena Rasul dahulu pernah tawari politik, ditawari parlemen, ditawari kepemimpinan, beliau tidak mau. Beliau lebih fokus dakwah kepada at-tauhid, akidah as-sahih, dan itu yang akan menjadikan umat jaya, menjadikan umat mulia, menang di atas muka bumi ini. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.